Pernah merasa kalau aturan tak tertulis di kantor lebih bodoh dari episode kartun pagi? Atau saat kumpul keluarga, kamu harus tersenyum mendengar lelucon yang sama untuk ke-87 kalinya? Jika iya, selamat. Kamu tidak gila. Kamu hanya punya sesuatu yang namanya kode etik internal. Dan kompas pribadimu itu sedang bertabrakan dengan peta aneh yang dipakai semua orang. Ini bukan soal kamu anti-sosial. Ini soal konflik fundamental antara apa yang benar menurutku dan apa yang dianggap benar oleh orang banyak. Mari kita sebut saja aturan main masyarakat ini sebagai protokol sosial. Protokol ini mencakup semuanya, mulai dari cara berpakaian di pemakaman sampai kewajiban bilang bagus pada potongan rambut baru temanmu yang jelas-jelas gagal total. Protokol ini ada bukan karena jahat, tapi demi efisiensi. Ia adalah jalan pintas mental agar kita tidak perlu menganalisis setiap interaksi sosial dari nol. Bayangkan jika setiap pagi kamu harus memutuskan ulang apakah menyapa tetangga itu tindakan yang benar atau tidak. Melelahkan kan? Masalahnya protokol sosial seringkali sudah usang. Seperti software dari tahun 90-an yang masih dipakai di komputer modern. Aturan jangan pernah membicarakan gaji misalnya. Dulu mungkin berguna untuk menghindari kecemburuan. Sekarang, itu hanya alat bagi perusahaan untuk membayar orang secara tidak adil. Di sisi lain ada kode etik internalmu. Ini adalah sistem operasimu yang paling personal. Kode ini terbentuk dari pengalaman hidupmu, nilai-nilai yang kamu pegang, buku yang kamu baca, kegagalan yang kamu alami, dan momen-momen saat kamu berpikir, ini tidak benar. Kode etikmu unik. Mungkin pilar utamamu adalah kejujuran radikal atau efisiensi maksimal atau jangan pernah merugikan makhluk hidup lain. Konflik terjadi ketika protokol sosial yang umum dan kaku bertemu dengan kode etik internalmu yang personal dan fleksibel. Ini adalah fenomena psikologis yang disebut disonansi kognitif. Rasa tidak nyaman yang muncul saat tindakanmu tidak sejalan dengan keyakinanmu. Setiap kali kamu mengangguk setuju pada ide bos yang buruk demi menjaga keharmonisan, disonansi ini muncul. Setiap kali kamu tertawa di pesta yang membosankan, kamu membayar pajak mental untuk diterima secara sosial. Mengapa kita melakukan ini? Jawabannya sederhana, konformitas sosial. Otak kita terprogram untuk menjadi bagian dari kelompok. Di zaman prasejarah, sendirian berarti mati. Dikeluarkan dari suku adalah hukuman mati. Meskipun kita tidak lagi dikejar harimau, sirkuit kuno di otak kita itu masih aktif. Penolakan sosial terasa seperti ancaman fisik. Eksperimen konformitas Asch yang terkenal membuktikannya. Orang-orang rela memberikan jawaban yang jelas-jelas salah hanya karena semua orang di ruangan itu memberikan jawaban salah yang sama. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya tidak ingin menjadi satu-satunya yang aneh. Otak mereka memilih kenyamanan sosial daripada kebenaran objektif. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus menjadi seorang pemberontak yang sinis, menolak semua aturan sosial? Tidak, itu sama tidak efektifnya dengan mengikuti aturan secara buta. Tujuannya bukan anarki, tapi otonomi. Ini adalah algoritma 4 langkah untuk menavigasi bentrokan antara kode etik internalmu dan protokol sosial. Langkah pertama, lakukan audit kode etikmu. Kamu tidak bisa mempertahankan pendirian jika kamu tidak tahu di mana kamu berdiri. Tanyakan pada dirimu, apa 3-5 nilai yang tidak bisa saya negosiasikan? Apakah itu kejujuran, bahkan saat itu menyakitkan? Apakah pertumbuhan, bahkan saat itu tidak nyaman? Apakah kebaikan, bahkan saat tidak ada yang melihat? Tuliskan. Ini bukan tes, tidak ada jawaban yang salah. Ini adalah deklarasi kedaulatan pribadimu. Langkah kedua, identifikasi konflik dengan jelas. Saat kamu merasakan disonansi itu, perasaan tidak nyaman di perutmu, berhenti sejenak. Jangan abaikan. Analisis. Aturan sosial apa yang sedang aktif di sini? Misalnya, kita harus ikut happy hour dengan tim agar dianggap solid. Lalu nilai internal apa yang dilanggar? Mungkin waktu istirahatku adalah sakral dan aku butuh ketenangan untuk mengisi ulang energi. Dengan menamainya, kamu mengubah kegelisahan yang kabur menjadi masalah yang jelas dengan dua sisi yang berlawanan. Langkah ketiga, kalkulasi pajak sosial. Setiap pilihan ada harganya. Pertanyaannya bukan bagaimana cara menang, tapi harga mana yang bersedia saya bayar. Berapa biaya melanggar protokol sosial? Mungkin rekan kerjamu akan sedikit kecewa. Mungkin kamu akan dicap tidak asyik. Apakah kamu bisa hidup dengan itu? Sekarang berapa biaya melanggar kode etik internalmu? Perasaan mengkhianati diri sendiri, kehilangan energi, penyesalan kecil yang menumpuk. Terkadang, membayar pajak sosial itu lebih masuk akal. Misalnya mengunjungi kerabat yang sakit, meski kamu lelah. Biayanya kecil, manfaatnya menjaga hubungan besar. Tapi di lain waktu, biaya untuk integritas dirimu jauh lebih mahal. Disitulah kamu harus berani memilih jalan yang berbeda. Langkah keempat, bertindak dengan niat. Setelah kamu memutuskan, bertindaklah secara sadar, bukan reaktif. Ada dua pilihan, konformitas sadar atau penolakan terhormat.
Konformitas sadar berarti kamu memilih untuk mengikuti aturan, tapi kamu tahu persis mengapa. Aku akan pergi ke pesta ini selama 1 jam. Tujuanku adalah menunjukkan dukungan pada temanku, bukan untuk menikmati small talk. Ini menghilangkan perasaan menjadi korban. Kamu bukan dipaksa, kamu sedang menjalankan sebuah strategi. Penolakan terhormat berarti menolak aturan dengan cara yang menjaga martabat semua pihak. Bukan dengan aku tidak mau ikut acara bodoh kalian, tapi dengan terima kasih banyak atas undangannya, tapi aku tidak bisa ikut kali ini. Aku butuh waktu istirahat. Semoga kalian bersenang-senang. Kamu tidak menyerang mereka, kamu hanya menegakkan batasanmu. Kamu menolak perilakunya, bukan orangnya. Pada akhirnya, hidup dengan kode etik internal yang kuat bukan berarti kamu akan selalu bahagia atau semua orang akan menyukaimu. Malah sebaliknya, terkadang ini akan terasa sepi, terkadang kamu akan disalahpahami. Tetapi kamu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada persetujuan universal, rasa hormat pada diri sendiri. Perasaan bahwa tindakan, kata-kata, dan keyakinanmu berada dalam satu harmoni yang sama. Tidak ada lagi disonansi, yang ada hanya integritas. Jadi lain kali kamu merasa aturan dunia ini tidak masuk akal, jangan langsung merasa ada yang salah denganmu. Mungkin itu hanya kompas internalmu yang bekerja dengan sempurna, memberitahumu bahwa kamu sedang menuju ke arah yang benar, arahmu sendiri.